English for Grade 7, Semester 1. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Miss Unik dari MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bantul. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks interaksi interpersonal. Part 1. Greetings and leave taking. Yaitu ungkapan-ungkapan tentang greetings, sapaan, dan ungkapan-ungkapan leave taking, berpamitan. Kompetensi dasar yang akan dicapai dari materi ini ada dua, yaitu dari aspek pengetahuan, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal, baik lisan dan tulis, yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Aspek keterampilan, kompetensi dasar yang dituju adalah menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Perlu adik-adik ketahui, di setiap kompetensi dasar yang ingin dituju selalu terdapat indikator, butir-butir yang membantu adik-adik untuk mencapai kompetensi dasar yang hendak diraih. Untuk aspek pengetahuan, indikatornya adalah mengidentifikasi fungsi sosial teks. Di dalamnya nanti akan adik-adik jumpai pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu adik-adik memahami fungsi sosial teks. Pertanyaan yang terkait fungsi sosial teks biasanya menanyakan satu, tujuan penulisan teks. Dalam hal ini, karena kita mempelajari tentang teks menyapa dan berpamitan, maka tujuannya adalah belajar untuk greet someone, untuk menyapa seseorang. Yang B, respond to a greeting, merespon bila kita disapa orang dalam bahasa Inggris. Indikator yang C, to take leave, berpamitan. Indikator D, to respond to a leave taking, merespon, membalas bagaimana bila ada orang berpamitan pada kita dalam bahasa Inggris. Fungsi sosial yang kedua adalah pertanyaan tentang topik teks. Yang ketiga, kadang-kadang ditanyakan di mana tempat terjadinya percakapan di dalam teks. Indikator untuk komponen struktur teks biasanya menanyakan tentang isi dari teks itu sendiri. Mungkin menanyakan siapa, apa, kapan, di mana, berapa, bagaimana, mengapa, apakah, dan sebagainya. Untuk komponen teks unsur kebahasaan teks, pertanyaan yang muncul biasanya tentang rujukan atau referensi kata, sinonim atau persamaan kata, dan kata hubung atau kata sambung. Aspek keterampilan juga memiliki indikator, yaitu menyusun teks interaksi interpersonal baik secara tulis dan lisan dengan ungkapan-ungkapan greetings atau sapaan dan leave taking atau berpamitan. Informal greetings and the responses. Sapaan-sapaan di suasana tidak resmi dan tanggapannya. Hello, hi, hey. Ungkapan hello, hi, hey biasa dipakai di situasi yang tidak resmi untuk menyapa orang lain. Contohnya dalam kalimat Hello Monica, how are you? Hello Monica, how are you? Apa kabar? Balasannya Hi, Michael. Nice to see you.
Hi Michael, nice to see you. Senang bertemu denganmu. Contoh lain. Hi, how is life? Hi, how is life? Life itu hidup. Hey, bagaimana kehidupanmu? Tetapi diartikan, hai, apa kabar? Pretty good, thanks. Pretty good, thanks. Bila kabarnya keadaannya baik-baik saja. Contoh lain. Hey, what's up? Hey, what's up? Hey, ada apa? Hey, apa kabar? Jawabannya, Not much, nothing special. not much, nothing special. Bila tidak ada hal-hal istimewa yang bisa diceritakan, biasa-biasa saja, maksudnya begitu. Atau jawaban lain, I'm fine, thanks. I'm doing well. I'm fine, thanks. I'm doing well. Oh, aku baik-baik saja. Contoh ungkapan lain, Morning, afternoon, evening. morning, pagi, afternoon, siang, sore, evening, petang, malam, maksudnya untuk menyapa. Contoh dalam kalimat, Morning, guys. pagi teman-teman. Bila ini yang mengucapkan namanya Susan, salah satu jawabannya bisa begini, Hai, morning Susan. Halo, selamat pagi juga Susan. Contoh lain, ungkapan sapaan di suasana tidak resmi. How are you doing? How's it going? How are you doing? How is it going? A casual way of asking how are you. Itu adalah cara lain untuk menanyakan how are you, apa kabar, untuk suasana tidak resmi. Contoh di dalam kalimat, Hello, Tim. How are you doing? Hello Tim, how are you doing? Halo Tim, apa kabar? Dan Tim menjawab, Fine, thanks. And you? Fine, thanks. And you? Oh, baik-baik saja. Dan kamu? Contoh lain, Hi, Taya. How's it going? Hai Taya, how is it going? Hai Taya, apa kabar? Cara menjawab, Good, thanks. good, thanks. Oh, baik-baik saja. Terima kasih. Masih lanjutan, contoh ungkapan untuk menyapa di suasana yang tidak resmi. Nice to see you. It's great to see you. Good to see you. Nice to see you. Senang ketemu kamu. It's great to see you. Sama ya. Wah, senang ketemu kamu. Good to see you. Wah, bagus sekali bisa ketemu kamu. Contoh di dalam kalimat, Hello, Veronica. Nice to see you there. Hello Veronica, senang ketemu kamu di sana. Misalnya, ini berbicara melalui telepon atau mungkin video call dan orangnya tidak berdekatan, makanya ada kata there di sana. Senang bisa melihat kamu di sana. Responnya, Hi, Tim. Good to see you too. Hai Tim, senang bisa melihat kamu juga. Contoh ungkapan yang lain, Long time no see. It's been a while. long time no see, it's been a while. Long time no see artinya sudah lama tidak bertemu. It's been a while, rasanya sudah lama ya, seperti itu. Atau ungkapan lain juga ada, I haven't seen you for ages. I haven't seen you for ages. Aku rasanya sudah bertahun-tahun tidak bertemu kamu. Ini saking merasa lama tidak bertemu. Belum tentu betul-betul sudah bertahun-tahun ya, hanya merasa seolah-olah. Balasannya bisa seperti ini.
Yes, it's been a while. Iya, memang sudah lama. Maksudnya memang sudah lama tidak bertemu. Berikut ini adalah formal greetings and the responses. Sapaan-sapaan di suasana resmi dan cara menanggapinya. Contoh. How do you do? How do you do? Apa kabar? Ungkapan ini hanya dapat digunakan pada saat pertama kali orang bertemu dan berkenalan. Artinya sebenarnya apa kabar, tetapi diungkapkan how do you do? Hello, how do you do? Nah, misalnya itu di dalam perkenalan, hello, how do you do? Hello, apa kabar? Artinya apa tadi? Perkenalan yang pertama kali. Bagaimana cara membalasnya? Ada beberapa cara. Mari kita dengarkan. I'm doing well, thank you. I'm doing well, thank you. Oh, saya baik-baik saja, terima kasih. Cara ungkapan yang lain untuk membalasnya. Fine, thank you. Oh, saya baik-baik saja, terima kasih. Atau bisa juga diungkapkan dengan How do you do? sama. Tadi pada saat menyapa orangnya mengatakan how do you do. Bisa dibalas dengan ungkapan yang sama. How do you do? Apa kabar? Oh hai, apa kabar juga? Seperti itu. Contoh ungkapan lain. Nice to meet you. Pleased to meet you. Nice to meet you. Pleased to meet you. Replying to someone you meet for the very first time. Biasanya ungkapan ini yang ada kata meet, bertemu, itu digunakan untuk merespon, menanggapi seseorang yang baru saja memperkenalkan dirinya. Contoh yang lain. Good morning. I'm Alex White from Samsung. Selamat pagi, saya Alex White dari perusahaan Samsung. Nah, bagaimana orang menanggapi perkenalan ini? Nice to meet you, Mr. White. Nice to meet you, Mr. White. Senang bisa berkenalan dengan Anda, Pak White. Namanya Alex White. Kalau di Indonesia kita menyebut oh Pak Alex. Tetapi kalau di Barat kita menyebutnya oh Pak White, nama keluarga. Berikut ini adalah formal greetings and the responses. Sapaan-sapaan formal, masih lanjutan yang tadi dengan tanggapannya. Yang pertama tadi adik-adik sudah mendengarkan ya, ada how do you do. Kita lihat yang berikutnya. How have you been? How have you been? A polite way to ask, how are you? Salah satu cara yang sopan untuk menanyakan how are you? Apa kabar? How have you been? How have you been? Cara meresponnya antara lain, I've been busy working a lot. How about you? aku akhir-akhir ini sibuk sekali dengan pekerjaan. How about you? Bagaimana dengan kamu? Contoh lain untuk menyapa di suasana resmi. Good morning. Good morning, ada kata good. Kalau tadi yang tidak resmi tanpa kata good. Good morning, selamat pagi. From 5 a.m. to 12 o'clock p.m. Diungkapkan dimulai jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Good afternoon. Good afternoon, selamat siang, selamat sore. From 12 p.m. to 6 p.m.
dari jam 12 siang sampai jam 6 petang. Good evening. Good evening, selamat petang, selamat malam. After 6 p.m. or when the sun goes down. Digunakan sesudah jam 6 petang atau begitu matahari terbenam. Contoh di dalam kalimat. Good morning, Mr. Widodo. Good morning, Mr. Widodo. Selamat pagi, Pak Widodo. Good afternoon, Ms. Shahab. Selamat siang, selamat sore, Nyonya Shihab, Bu Shihab. Good morning, Tom. Selamat pagi, Tom. Di sini langsung menyebut nama, itu berarti antara yang berbicara dengan yang diajak bicara sudah termasuk akrab. Good evening, Kelly. Good evening, Kelly. Selamat petang, Kelly. Selamat malam, Kelly. Diucapkan selamat malam dalam artian di awal pertemuan, misal ada rapat atau berjumpa di jalan atau di toko atau di mana, tetapi baru saja perjumpaan itu. Maka mengatakan good evening, bukan good night. Karena good night itu bila berpisah. Good morning, sir. Bila tidak tahu namanya atau lupa, kita menyapa seorang lelaki, misal good morning sir, selamat pagi pak. Kalau itu perempuan, ibu, good morning madam. Leave taking and the responses. Berpamitan dan tanggapannya. Bob, it's been a fun afternoon. I have something to do now. Bob, it's been a fun afternoon. Wah, siang ini menyenangkan sekali, Bob. I have something to do now. Tapi sekarang saya harus pamit karena masih ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan. Cara menanggapinya, Sure, go ahead. Goodbye. Have a good day. sure, go ahead. Oh tentu, silakan. Goodbye, sampai jumpa lagi. Have a good day. Semoga harimu menyenangkan. Contoh ungkapan lain. Well, I have some stuff to do. Nice chatting with you. See you soon. Well, oh ya, I have some stuff to do. Aku masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Nice chatting with you. Senang barusan bisa ngobrol, chatting dengan kamu. See you soon. Sampai jumpa lagi ya. Cara menanggapinya. See you later. See you soon. See you tomorrow. Goodbye. Have a good day. Ya, see you later. Sampai jumpa kapan-kapan. See you soon. Sampai jumpa secepatnya. See you tomorrow. Sampai jumpa besok pagi. Goodbye. Dadah, sampai jumpa lagi. Have a good day. Semoga harimu menyenangkan. Lanjutan dari berpamitan antara lain. I am going home for lunch now. I'm going home for lunch now. Aku mau pulang dulu, makan siang sekarang. Responnya? See you. Have a great day ahead. See you, sampai jumpa. Have a great day ahead. Semoga harimu ke depan ini nanti baik, menyenangkan. Contoh lain. Goodbye. It was nice talking to you. Sampai jumpa lagi, selamat berpisah. It was nice talking to you.
Senang rasanya barusan ini bisa berbicara dengan kamu, dengan Anda. Contoh lain untuk berpamitan. I must go home now. Talk to you later. I must go home now. Aku harus pulang sekarang. Talk to you later. Ngobrolnya disambung kapan-kapan ya. Bisa ditambahkan kata sorry, maaf. Cara menanggapinya. See you. Take care. See you, sampai jumpa. Take care, hati-hati ya. Contoh lain. Untuk berpisah, untuk berpamitan bisa mengatakan begini. It was nice to meet you. Good night. Senang bisa berkenalan dengan Anda. Selamat malam, selamat berpisah. Dan bisa dibalas dengan Good night, see you tomorrow. good night, selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa lagi besok. Let's learn. Mari kita pelajari. Read and listen to the following dialogue. Baca dan dengarkan percakapan berikut ini. Percakapan oleh Hendra, Dika, dan Amanda. Ini kalimat pertama yang diucapkan oleh Hendra. Hi Dika, how's life? Hai Dika, how is life? Hai Dika, apa kabar? Dan Dika menjawab, Hello Hendra, I'm great, and you? Halo Hendra, aku baik-baik saja, dan kamu? Maka Hendra menjawab, I'm fine too. Well Dika, this is my cousin Amanda. I'm fine too. Aku juga baik-baik saja. Well, Dika. Oh ya, Dika. Ini sepupuku Amanda. Dan Hendra berkata pada Amanda, Amanda, this is Dika, my classmate. Amanda, ini Dika, teman sekelasku. Dika berkata, Hello Amanda, nice to meet you. Halo Amanda, senang berkenalan denganmu. Amanda menanggapi dengan mengatakan, Nice to meet you too, Dika. Senang berkenalan dengan kamu juga, Dika. Kemudian Hendra bertanya pada Dika, Dika, do you know where the Oppo service center is? Dika, apakah kamu tahu di mana pusat servis Oppo? Dan Dika menjawab, Yes, it's on the 3rd floor, beside the Diva phone accessories shop. Iya, itu ada di lantai 3, di samping toko aksesoris HP, toko Diva. Maka Hendra merespon, Okay, thanks. See you, Dika. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi Dika. Dan Dika merespon, See you, Hendra. See you too, Amanda. sampai jumpa Hendra, sampai jumpa juga Amanda. Dan Amanda Bye, mengatakan, Dika. Bye Dika, dadah Dika, sampai jumpa Dika. Answer these questions. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Where does the dialogue most likely happen? Pertanyaan pertama, di mana kemungkinan besar percakapan itu terjadi? It most likely happens in an IT shopping center. Jawaban soal nomor 1, it maksudnya itu, maksudnya percakapan. Percakapan itu kemungkinan besar terjadi di sebuah pusat pertokoan IT. Soal kedua, Hendra says, Hi Dika, how's life? What is the purpose? Hendra berkata, Hai Dika, how is life? Hai Dika, apa kabar? Apa tujuannya?
purpose is to greet Dika. Jawaban untuk soal nomor 2, tujuannya adalah untuk greet, menyapa Dika. Soal ketiga, what does Hendra do to Amanda and Dika? Apa yang dilakukan Hendra pada Amanda dan Dika? He introduces them to each other. Dia, maksudnya Hendra, memperkenalkan mereka satu sama lain. Soal keempat, how do Amanda and Dika respond to the introduction? bagaimana Amanda dan Dika merespon perkenalan yang dilakukan oleh Hendra tadi? They greet each other. Mereka menyapa satu sama lain. Itu jawaban untuk soal nomor 4. Soal nomor 5. Why do Hendra and Amanda go to that place? Mengapa Hendra dan Amanda pergi ke tempat itu? Jawaban untuk soal nomor 5. They want to go to the Oppo Service Center. Mereka ingin pergi ke pusat servis Oppo. Soal nomor 6. Do the three people plan to meet there? Apakah ketiga orang itu sudah janjian untuk pergi ke sana? Jawaban soal nomor 6. No, they don't. Hendra and Amanda meet Dika accidentally. Oh tidak, Hendra dan Amanda bertemu Dika tanpa sengaja. Soal nomor 7, number 7. What expressions can you find in the dialogue? Ungkapan-ungkapan apa saja yang dapat kalian temukan di dalam percakapan tadi? Greetings, introducing someone, leave taking and the responses. Sapaan, greetings, introducing someone, memperkenalkan seseorang, leave taking, berpamitan, and the responses, dan tanggapan-tanggapannya. Soal ke-8. Dika says, yes, it's on the 3rd floor. The word it refers to. Dika berkata, ya, itu ada di lantai 3. Kata itu maksudnya adalah The word it refers to the Oppo Service Center. kata it atau itu yang dimaksud adalah servis atau pusat servis Oppo. Soal nomor 9 dan 10 untuk membantu kalian berlatih kemampuan berbicara dan menulis. Berikut ini soal nomor 9. Role play the dialogue with your friends. Silahkan ulangi percakapan tadi dengan teman-temanmu, misal melalui video call. Soal ke-10. Through your WhatsApp message, compose a dialogue with a friend. Melalui pesan WA tulis, silahkan buat sebuah dialog dengan temanmu. Greet each other, mulailah dengan saling menyapa, gunakan ungkapan sapaan, then create a topic of discussion. Lalu carilah satu pokok bahasan untuk dibahas. End the dialogue with the leave taking. Akhirilah atau tutuplah dialog itu dengan ungkapan berpamitan. Nah, demikian adik-adik yang dapat Miss Yunik sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Bye, see you.